Suasana pagi terasa menyegarkan, embusan angin lirih masuk melewati lubang-lubang udara kediaman Evander Ia. Kediaman yang luas bak istana dengan taman besar di depan dan belakangnya, disertai kolam air mancur yang dibangun dengan nuansa pada masa Romawi kuno. Beberapa wanita yang merupakan maid kediaman Evander Ia tampak sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Begitu juga dengan sang nyonya rumah, Nieva Eusebia Harald. Nieva, itu cara orang-orang memanggilnya. Wanita cantik berusia 22 tahun yang merupakan anak pertama dari keluarga Harald. Dia sudah menikah dengan putra tunggal keluarga Evander 2 tahun yang lalu, Johan Evander. Pria berhati dingin yang tak ada romantis-romantisnya dan hanya peduli dengan perusahaan EV Group milik keluarganya. Berhubungan seperti suami istri pada umumnya, jangan berharap pada pria satu ini. Malam pertama dalam pernikahannya pun mereka tidur di kamar yang berbeda. Sejak awal, mereka tak saling mengenal. Cara mereka menikah juga karena dijodohkan oleh keluarga masing-masing yang memiliki hubungan erat. Pasalnya, ayah mereka adalah sahabat sejak kecil. Mungkin itu alasan Johan selalu bersikap dingin pada istrinya. Nieva meletakkan piring terakhir berisikan lauk ke atas meja. Setelah beberapa masakan dibuatnya pagi ini, ia menarik salah satu kursi ruang makan yang kemudian digunakannya untuk duduk. Diambilnya piring kosong, lalu diisi dengan nasi serta lauk. Johan, panggilnya pada pria yang baru saja tiba di ruang makan. Ia bangkit, kembali menarik satu kursi lainnya mempersilahkan Johan untuk bergabung. Ayo sarapan, pagi ini semuanya aku yang masak, ujarnya sambil tersenyum lebar, berharap sang suami akan memakan lauk buatannya. Enggak, jawab Johan singkat, padat, dan jelas. Semuanya benar-benar jelas di mata Nieva. Selama 2 tahun menikah, hanya kalimat singkat yang selalu didengarnya. Baik perilaku, ucapan, maupun sikapnya terhadap sang istri selalu irit. Kamu belum pernah cobain masakan aku loh, apa kamu yakin gak mau sarapan dulu? Kata Nieva mencoba meyakinkan suaminya. Enggak, Johan, kamu kan mau ke perusahaan. Masa kamu gak mau sarapan dulu? Tak ada jawaban dari mulut suaminya. Nieva menghela nafas berat. Menjalani hidup selama 2 tahun bersama Johan memang selalu terasa berat. Sebelum pria itu benar-benar meninggalkan ruang makan, Nieva beranjak mengambil kotak makan. Ia memasukkan lauk pauk ke dalamnya. Kalau kamu gak mau sarapan, kamu bawa bekal aja. Ya, Nieva kembali meyakinkan, tapi justru mendapat tatapan datar dari suaminya. Kamu gak dengar aku bicara apa? Aku dengar. Kok, tapi Nieva Eusebia Harald, bisa biarin aku pergi? Wanita itu melangkah mundur, memberi jalan pada sang suami untuk berjalan meninggalkan ruang makan. Tapi sebelum pergi, lagi-lagi Nieva menghentikannya. Ia mencekal lengan Johan dengan cepat. Biar aku temenin kamu sampai perusahaan. Nggak perlu. Sayang, kamu maunya apa? Sih, enggak. Tak peduli, Nieva terus mengikuti langkah suaminya sampai di depan pintu kediaman. Di halaman yang luas itu, ia mampu melihat mobil mewah terparkir. Di sebelahnya terdapat seorang pria berpakaian kantor yang selalu mengantar jemput Johan. Dia adalah Enver, asisten pribadi suaminya. Selamat pagi, Nyonya, sapanya pada Nieva. Balas Nieva sambil tersenyum tipis. Netranya masih fokus menatap Johan yang sudah berada di dalam mobil dan siap untuk pergi. Saya permisi dulu, Nyonya, ucap Enver membungkukkan badannya sesaat, lalu duduk di kursi kemudi pada mobil tersebut. Kendaraan itu mulai melaju dengan kecepatan rata-rata. Semakin lama, mobil yang ditumpangi suaminya semakin tak terlihat. Tapi Nieva masih saja berdiri di depan kediamannya dengan berbagai alasan. Kenapa Johan selalu bersikap dingin sama aku ya? Aku pikir perhatian dari aku bisa buat dia lebih hangat, gumamnya. Nieva kemudian berbalik, memutuskan untuk kembali ke ruang makan guna melanjutkan sarapannya. Sambil melamun Nieva melahap makanan di atas meja. Seperti biasa, ia merasa hidup sebatang kara di kediaman yang besar ini. Nyonya, keluarga Anda datang, ucap Bimada, maid yang paling dekat dengannya. Seketika lamunan Nieva buyar. Ia melihat ke arah pintu ruang makan dan mendapati ayah, ibu, serta adik laki-lakinya datang. Nieva, kamu sarapan sendiri aja. Di mana Johan? Tanya sang mama, Katia Harald. Mah, Johan udah berangkat ke perusahaan tadi, tapi dia udah sarapan, kan? Nieva menggeleng samar diiringi senyum tipis. Baru jam segini kok Johan udah berangkat, sih? Lontar Marshall Harald,
ayah dari Neva. Mungkin ada rapat, Pah, balas Katia. Mah, Pah, Niven, ayo sarapan bareng. Masa kalian cuma liatin aku makan, sih? Ajak Neva, sambil mempersilahkan keluarganya untuk duduk. Masing-masing dari mereka langsung mengambil alat makan serta lauk pauk. Baru melahapnya dalam satu suapan, Niven langsung berucap dengan mulut penuhnya, "Kuak, Winnie siapa yang muasak? Kamu bicara apa sih?" "Niven, kalau lagi makan tuh jangan sambil ngomong," omel Katia. Neva dengan Marshall terkekeh. Setiap kali bersama, selalu saja kelakuan Niven yang membuat keluarganya tertawa. "Ini kakak yang masak, enak, kan?" Neva menjawab, "Beneran kamu yang masak, Niv?" "Iya." "Mah, kenapa sih? Aku curiga ini semua buatan Bibi. Lagi pula, sejak kapan kakak bisa masak?" Ejek Niven menunjuk beberapa hidangan di atas meja dengan dagunya. "Nggak percaya kamu ya, Niga? Lah, enak aja aku mau dibohongi sama kakak." "Niven." Neva berdiri hendak menjambak rambut adiknya, namun gagal. "Hush, kalian, udah, jangan berantem di depan makanan," omel sang mama. Setibanya di perusahaan dalam waktu 20 menit, Johan Evander, selaku CEO dari perusahaan EV Group memasuki gedung yang memiliki sampai 20 lantai itu. Bukannya menuju ruang pribadi miliknya. Pria itu justru pergi ke kantin perusahaan yang berada di lantai 1 bagian belakang. Dengan wajah tampan yang ia miliki, setiap kali tiba di perusahaan berbagai pasang mata milik perempuan selalu saja melirik padanya. Meski hampir setiap hari mereka bertemu, tapi mencari perhatian pada Yoan bagai hobi para wanita. Pria dingin seperti Yoan tentu merasa risih dengan semua keanehan yang ia rasakan. Namun, Yoan sendiri bahkan tak bisa berbuat apa-apa selain diam. "Itu CEO, kenapa dia ke kantin perusahaan? Kenapa dia datang ke sini? Apa ada masalah? Tumben CEO ke kantin." "Itu bener CEO, kan?" Mereka yang tengah menikmati sarapan lantas beralih padanya, menatap heran kedatangan seorang CEO perusahaan di kantinnya sendiri. "Tuan Kyo, ada yang bisa saya bantu?" tanya wanita pemilik kantin tersebut. Ia tampak gelisah, khawatir CEO datang ke kantinnya karena suatu masalah. "Saya pesen 2 porsi, antar ke meja saya," pintanya dingin, lalu berjalan mendekati meja kosong di sana. "Heu, aku pikir ada apa?" Asistennya, Enver, sejak turun dari mobil masih mengikuti sampai langkahnya berhenti di kantin. Ia duduk bersama dengan atasannya pada satu meja yang sama. "Selamat menikmati, Tuan CEO," kata Mina begitu menyajikan pesanan 2 porsi hanya dalam waktu 3 menit. Tanpa mengatakan apa-apa, Yohan langsung menyantapnya, tak peduli dengan tatapan kagum para karyawan. Hanya dengan tatapan dan pujian, semua itu bukan masalah bagi Yohan, selama tidak ada kata-kata kasar yang didengar.